Tapi dipastikan malam ini istimewa. Banyak laki-laki ketimbang padusi. Tapi kebanyakan terjadi banyak padusi ketimbang laki-laki. Kok begitu Pak Ustaz? Di pengajian banyak padusi, dalam arisan banyak padusi, majlis taklim banyak padusi, BKMT banyak padusi, kegiatan pengajian banyak padusi. Sebabnya begini, dikarenakan ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi mencari di neraka paling banyak padu, laki-laki nak barat, yang banyak padusi, sehingga takutlah yang padusi masuk neraka, maka rajinlah mengaji. Apa-apa kok nak barang mengaji, nyo tahu pasti masuk sarugo, pasti masuk sarugo. Dek nyo lah yakin masuk sarugo, dek nyo lah merasa pasti masuk sarugo, sehingga pengajian dati boleh. Awak dia ragu kau tak masuk tak indah, maka tibalah kini. Alhamdulillah. Nah, sungguh pun begitu tujuan pengajian, pengisian rohaniah. Kalau zaman kini rohaniah tidak diisi di pengajian, Bu, banyak tantangan, banyak cobaan, banyak ujian, bermacam-macam teguran Allah lah diberikan kepada manusia. Belum lagi gunung meletus, belum lagi banjir bandang, belum lagi longsor, belum lagi gempa bumi, belum lagi bermacam-macam bentuk. Illa biiznillah, semua yang terjadi dikarenakan atas izin Allah. Tapi sungguh pun atas izin Allah, bagi nan beriman kepada Allah, semayangnya rajin, mengajinya rajin, ke surau rajin, musibah terjadi kepadanya, bertubi-tubi maksiat, bertubi-tubi kendala datang. Tanam padi dimakan manci, tanam kerambi dimakan tupai, ternak ayam kena kuat, ternak kambing tak beranak, tapi rajin semayang, rajin ke surau. Batu musibah, iya. Tapi apa musibahnya? Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kami membiarkan saja kamu beriman kepada aku, kata Allah, wahum la yuftanun, sementara imanmu belum kami uji lebih dahulu. Bagi yang rajin sembahyang, karena musibah ujian. Sembahyang rajin, puasa rajin, ke surau rajin, musibah bertubi-tubi, itu ujian. Apa ujian? Awak dek sekolah. Kok kan ada orang bilang kadang-kadang salat nak pernah ke surau, dah ada rumah lain di pinggir masjid, tapi payah masuk masjid. Sungguh pun 20 kali mondar mandir di masjid, bukan masuk masjid, cuma sekedar numpang kajaman di WC masjid. Kemudian musibah datang, gempa bumi menimpa rumah, piti hilang sadu Allahnya, tiba musibah kepadanya. Semayang dah pernah tu katanya, ada yang diuji Tuhan kini, ada yang diuji Tuhan. Uji apaan? Apa nak diuji? Semayang indah, surau indah, tiba musibah, ujian. Itu bukan ujian, azab. Dunal azab al-akbar, azab sengene sabalun tibu, azab yang lebih gadang. Kini musibah banyak nan bantu, kini fitinda ada yang kamu lagi, kini awak sakit ada yang kamu dah tahu tagak ada yang kamu nolong. Tapi di akhirat nanti wala adlun wala syafaatun, tak ada. Walaupun ibu je laki awak berjanji siduk semati di bawah tonggak lampu, setia siduk semati, ingatlah Bu, itu laki tak akan mampu menolong kita. Yakinlah tidak akan talak menolong awak. Jadi pada malam kini janji yang bos sajam, Allah sajam. Terus le talok mendengar le, boda talok mengecek le dah. Seketek le dek. Nah, karena itu pada malam yang berbahagia ini, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi, kita peringati tahun baru Hijriah ini. Tahun baru Hijriah ini jauh sebelum terjadi Hijriah. Allah gambarkan dalam Al-Quranul Karim. Tinggal praktek saja oleh Nabi Muhammad.
Tinggal sunnah saja awak lakukan kini. Baranglah diatur oleh Allah sebelumnya. Sebab itulah Allah katakan di dalam surah As-Saff ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijarah, maukah kalian kutawarkan satu perniagaan, satu usaha, satu pekerjaan, satu kegiatan, di mana kegiatan-kegiatan itu kalau kau lakukan, kalau kau amalkan, kalau kau kerjakan, kalau kau yakinkan, tunjikum min azabin alim, maka akan dapat menjauhkan kamu, menyelamatkan kamu dari azab yang besar. Kalau awak amalkan, awak percaya, awak yakin, awak kerjakan, awak selamat dari azab yang besar. Apa itu tijarah yang Allah tawarkan kepada awak? Pertama, bukan not decoration only. Itu artinya tu. Tak tahu dah, semua ambo tak tentu tu dah. Iman bukan pemanis bibir yang hanya awak kecek-kecek saja. Ada yang beriman, ada yang beriman, ada yang beriman. Tuhan angsia Allah, dia semayang enggak, dia kesuruh enggak, dia mengaji enggak, tapi le Islam ilai. Buktinya KTP. Kalau KTP awak Islam, yakinlah Allah pariksa di akhirat, insyaallah KTP masuk sarugo, nantinya masuk ke neraka. Sebab karena Islam di KTP, Islamnya tidak perlu piti banyak, tidak perlu rumah banyak, tidak perlu harta banyak, tidak perlu bini, tidak perlu. Tak perlu. Oh, ada Malay Islam, ada ini piti sikit, rumah cie, atau cie, pusako, cie, laki. Malay dia sembahyang, Malay dia ke surau, Malay dia mengaji. Ingat bu, ingat pak, jangan dikira orang yang piti banyak hati tenang. Jangan dikira orang yang harta banyak pikiran tentram. Jangan dikira orang yang pusaka banyak hati nyaman. Ingatlah, mereka yang hidup susah bu, rumah ketek, gaji senek, laki ketek, tapi mereka makan bisa batambuh tambuh. Paru ikan yang lalu nyobaka ruh, usai lalu tak ciri nyolas. Betul apa betul? Betul apa betul? Kenapa? Karena kalau piti awak segetek penganan banyak dah. Aduh tak orang piti cuma 10.000 penganan banyak. Ada beli oto, ada beli oto, ada beli oto. Piti 10.000 penganan beli dalang tak apa jatuh? Dalang. Piti 10 penganan beli tapi coba kalau piti banyak, indah oto saja penganan dah. Nyo cali gunung aden Bali, nyo cali lawi aden Bali, nyo cali lo langi adunan jua atau indah. Makin banyak piti, makin banyak panganah. Makin banyak panganah, makin tak nyaman pikiran. Makin tak nyaman pikiran, makin gelisah hati. Makin gelisah hati, makin tak lama makan. Makin tak lama makan, penyakitlah mulai masuk. Masuknya penyakit, kepala lah kane, jantung lah kane, rabu lah kane, hati lah kane, rematik lah kane, sadu kane, piti banyak, awak kane. Betul apa betul? Betul apa betul? Piti banyak awak kanai. Kalau lah kanai mengalai. Piti sambuh. Makan dendeng tak boleh. Dan rendang tak boleh. Bakso tak boleh. Makan mie bang ucok di simpang tak boleh. Sebab lambung kanai. Persoalan terjadi. Ayo boleh buya kantang. Untuk apiti banyak pangana makan kantang.
Artinya apa? Piti awak paguna untuk orang, piti awak senang orang, piti awak bahagia orang, piti awak milik orang, rumah awak punya orang, orang awak punya orang, bini awak. Betul betul tu. Coba pikirkan. Coba pikirkan. Biarlah sederhana. Laisal ghina an kasratil aradi, walakinnal ghina ghinan nafsi. Orang yang kaya bukan orang yang harta banyak, tapi mereka yang kaya adalah orang yang cukup. Walaupun rumah sederhana nak ada arago, tapi lalu nyaman. Walaupun nak ada spring bed di atas lepik lambak, lalu bakaruh. Betul? Untuk lalu di atas spring bed nan tabah 2 meter kateh. Spring bed tabah 2 meter pakai tangga kateh. Tidak sekedar hanya tinggi, pakai tangga. Kane segi spring bed yang pompoh wadah gua. Setengah jam lama dah gua. Barang punya tu. Kepala jatuh, dekat kaku kepala. Tangan jatuh, tengah-tengah kau tangan. Bila lalu sibuk tengah-tengah kau gak? Bila ni jam 5 kurang 10. Baru tangan kalau di sebelah azan. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih bagus daripada tidur. Alun dalok masih terdengar orang berfikirnya jago atau tidak? Tidak atau jago? Dek kanannya baru kalau nya jawab an-naum khairum minas salah, lalu jua lebih rancak dari salat. Jam berapa jago? Jam 9 pagi. Anak menjago? Enggak. Laki menjago? Enggak. Tetangga menjago? Enggak. Siapa menjago bosan? Ayam. Ayam tu jago, no tagak di atas jendela, no aduan kepala ke dalam kamar. Kata ayam, kecil ayam tu, bahasa ayam gua, ang tanah tu tua. Oi, lalu. Ya benar lalu dah. Tu kadang-kadang kan ada khusyuk mendengar takuleh keluar ayat di sebelah. Alhamdulillah tapi kirinya daripada lepas keluar biarlah masih di dalamnya elok balik. Begitu. Nah, kita kembalikan kepada ayat. Tunjikum min azabin alim. Bisa membebaskan kita dari azab yang besar, menyelamatkan kita dari bermacam azab Allah. Apa itu? Tu'minun billah, beriman ya Allah. Caranya, yakinlah Allah sebagai Tuhan tempat kita menyembah. La ilaha, nak boleh Tuhan yang kita sembah melainkan Allah. Allah sampai kita mengadu, Allah sampai kita melarikan persoalan, Allah sampai kita minta tolong, Allah sampai kita bermacam-macam. Tak ada selain daripada Allah. Rezeki kita punya milik Allah, harta kita punya milik Allah, sampai tinggal awak kepunyaan Allah. Artinya apa? Tak perlu kita bangga, tak perlu kita sombong, tak perlu kita ongeh, tak perlu kita ujub, karena semua titipan. Betul? Titipan. Tak usah jauh-jauh ambil contohan biasanya. Awak di rumah punya laki. Laki awak laki awak di rumah itu laki awak. Karena tinggal je awak. Lalu je awak tinggal di rumah awak. Berarti laki Berarti Allah titip laki untuk awak. Alhamdulillah. Lalu kemudian 3 bulan kemudian 3 bulan kamu laki kau dipindah oleh Allah ke Sabalah. Allah pindah ke Sabah. Laki sia jadinya leh. Laki orang Sabah. Alhamdulillah. Kadang-kadang ya elok benar ibu-ibu kena hampir. Biarlah lakinya ke Sabalah. Alhamdulillah sinyo. Kalau dia awak bermasalah dinya alhamdulillah.
Ada apa di tempat-tempat bini situ gua? Eloknya, oi, kalau lah pindah ke Sabah, berarti laki orang Sabah, ni laki awak le, dah. Nah, berarti titipan Allah tak bisa kita pertahankan. Dah boleh pergi dah boleh pergi dah. Kalau dah tetap pergi je, betul tak? Betul tak? Berarti milik orang Sabah lah. Alhamdulillah. Nah, kami laki-laki bahagia, kami laki-laki terserah Allah, kami tak ada masalah. Kamu akan dipindah Allah, pindahlah. Kasabalah boleh, kasabalah boleh, kasabalah boleh, kasabalah boleh. Dan penting kami babi, alhamdulillah. Bangikah kami ke Allah? Enggak. Oh, merabu kami ke Allah? Enggak. Bahkan kami bersyukur, alhamdulillah. Artinya semua yang kita miliki milik Allah. Maka jangan lupa bersyukur kepada Allah. Baca doa bersyukur, perbaiki iman, aplikasi iman dalam kehidupan dengan mampu meningkatkan ibadah badaniah, meningkatkan ibadah qalbiyah, dan meningkatkan ibadah maliyah. Salah satunya dengan merayakan tahun baru Hijriah ini, menggambarkan kita bersyukur kepada Allah dengan mengingat sejarah peristiwa perjuangan Rasul, hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Ini sejarah setahun sebelum Nabi Isra Mi'raj. Sejarahnya ini setahun sebelum Nabi Isra wal Mi'raj terjadi peristiwa hijrah dari Mekah Nabi ke Madinah. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin seiman dan keseyakinan, sidang jamaah pengajian dimuliakan Allah. Kemudian tu'minuna billah, beriman kita akan Allah wa Rasul, dan juga beriman kita akan Rasul. Baca beriman awak akan Rasul. Wa la takunullah wa Rasul. Tidak boleh awak mengkhianati Allah, tidak boleh kita mengkhianati Rasul. Caranya tentunya hari ini Rasulullah, Nabi yang luar biasa sempurna, 23 tahun beliau mampu merubah manusia yang biadab menjadi umat yang beradab, merubah manusia yang terpecah belah menjadi umat yang bersatu, merubah manusia yang tenggelam dalam kekafiran menjadi umat yang bertauhid kepada Allah. Jadi kalau awak lah beriman ke Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah kita lakukan, apa yang dilarang oleh Allah kita tinggal. Kalaulah takatu, barulah awak beriman kepada Allah. Begitu juga sebaliknya kepada Rasul. Yang diperintahkan oleh Rasul. Bayangin ibu, barik perjuangan Nabi dalam berusaha memperjuangkan akidah. Belum perang Badar, belum perang Uhud, belum perang Khaybar. Ratusan perang dihadapi oleh para Nabi, oleh para Rasul, oleh para sahabat, terutama Rasulullah Muhammad SAW. Tujuannya menegakkan kalimatullah yang ulia, la ilaha, kalimah yang ampe, la kalimah rahasia di awak, ilaha kalimah sifatnya di awak, ila kalimah asma hati di awak, Allahu kalimah af'al tubuh di awak. Tubuhku Adam. Apa itu Adam? Air, api, angin, tanah. Adam namanya. Tubuhku Adam, diriku insan. Tubuhku insan, diriku Muhammad. Tubuhku Muhammad, diriku wujud Allah. Sabana-bana insan Muhammad, sabana-bana Muhammad insan, sabana-bana insan rahasio, sabana-bana rahasio wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah, kalau memang kita cinta kepada Allah dan Rasul, maka diwajibkan atas kita bagaimana tahun baru Hijriah 1446 ini, bagaimana kita akan menjadi hamba yang terbaik, yang kemudian mendapatkan keridhaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita isi bensin dulu.
Apa-apa yang ada air dimpun, minum langsung dulu. Nah, kemudian wa tujahidu fi sabilillah. Dalam peringatan tahun baru Hijriah ini, Allah mengajak kita wa tujahidu fi sabilillah. Kita berjuang di jalan agama Allah. Dengan apa kita berjuang? Bi amwalikum, dengan haratu-haratu yang ada. Seperti malam kini kuih dibawa ke surau, air dan kuih ke surau, apa saja yang dibawa. Ini salah satu jalan tujahidu fi sabilillah. Ibu-ibu mungkin masih tak kena bahas perjuangan Indonesia. Belum para Jepang, belum para Belanda ketika bermacam-macam peperangan di Siko dahulu. Ketika melakukan bermacam hal, mereka menyumbang bermacam cara apa yang mereka bawa. Dan semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi malam ini, kue yang kita bawa dinilai ibadah, air yang kita bawa dinilai ibadah, terompa yang kita angkut dinilai ibadah, pakaian yang kita pakai malam kini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Karena bulan ini merupakan bulan istimewa. Nanti akan kita bahas sedikit. Kemudian, innal ladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna Allah rahmat, ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Kata Allah dalam ayat ini, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang yang beriman itu adalah orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang pindah dari perbuatan buruk kepada perbuatan yang baik, dari malih sembahyang kepada rajin sembahyang, dari indak ke surau menjadi ke surau. Awak malam ini termasuk hijrah dari tampe awak masing-masing ke musalla kita ini, hijrah. Yang kemudian hijrah kita hendaknya harus menjadi wajahadu fi sabilillah, harus bernilai jihad. Cara bernilai jihad, caranya tidak lain, caranya at-taubatu manzilin min manazilin salikin wa awwalu makamin min makamit talibin. Caranya kita hadir tidak menjadi golongan si salik, tapi harus menjadi golongan si talib. Apa itu si talib? Mencari sesuatu tampaknya datang. Kalau malam ini kita hadir di sini, dia mencari apa di sini? Apakah ingin basebok jongku? Apa ingin basebok jo kawan? Apa ingin basebok jo dosana? Apa ingin makan kue? Apa ingin minum air? Atau ingin duduk bersama? Atau ingin mendengar ceramah? Nah, kalau ingin makan kue, nikmat cuma sekedar detik. Kalau hanya basebok jo kawan, 2 jam paling lama. Kalau awak tujuan awak ke surau, kalau duduk 3 jam, itulah panik. 2 jam lah payah, 1 jam paling banter. Lewat dari 1 jam, sami'na wa makukna. Aku dengar, tapi sambil maku. Jadi apa tujuan kita? Tujuan kita tidak lain mencari yang indak lapuk di paneh. Indak lapuk di hujan, indak lakang di paneh. Apa itu? The best friend. Teman yang terbaik. Susah jo awak, senang jo awak, di kuburan jo awak, di akhirat jo awak, kama pai awak adonyo. Apa itu? Amalan salihan, amal yang saleh. Kita isi anggota badan awak kini, mata kita isi jo pengajian, ndak terkantuk. Telinga diisi jo pengajian, mandanga. Tangan diisi jo pengajian, kaki diisi jo pengajian. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, dia menjadi tijaratan lantabura, tijarah yang tidak rugi. Inilah yang beruntung. Itulah yang kata Allah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang sedemikian itu lebih bagus bagi kamu, Bu, kata Allah. Andai kala kita mengetahui, andai kata mengerti, maka itu akan lebih baik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara-saudara hadirin, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian, itulah jihad, kata Nabi. Apa kata Nabi? Raja'na minal
raja'na minal jihadil asghari, yaitu jihad yang kecil, yang kemudian ilal jihadil akbar, kita meninggalkan jihad yang nenek, kemudian memasukkan kita bertemu dengan jihad yang paling besar. Apa jihad yang paling besar? Peperangan? Bukan. Pengorbanan harta? Bukan. Bermacam bentuk musibah? Bukan. Tapi jihad kita adalah tidak lain adalah memerangi hawa nafsu yang ada dalam diri awak. Itulah jihad yang paling gadang, sehingga iblis untuk menghancurkan hatinya, nafsunya, bermacam bentuk kekerasannya, keangkuhannya, direndam dalam air, dalam laut merah sekian ribu tahun. Malam ini kita hanya lewat pengajian memperingati tahun baru Hijriah. Maka dari peringatan ini kita 3 saja kita ambil. Apa yang pertama? Pergantian tahun, dari tahun kepatang masuk tahun besok, kita jadikan tahun besok lebih baik dari tahun yang kepatang. Cik, baca caranya, isilah tahun-tahun besok dengan perubahan yang sangat luar biasa. Biasanya awak mengecek orang, besok jangan banyak mengecek orang leh. Bukan tak boleh, boleh. Karena apa pun mau kecek, jangan mengecek-ngecek orang, bu. Tak bisa. Kau kalau mengecek je. Karena fitrah perempuan begitu diciptakan oleh Allah, bu. Fitrah. Padusi berbeda je laki-laki. Dalam ilmuwan Amerika dan Jepang meneliti, perempuan itu berbicara 20.000 kata per hari wajib. 20.000 kata per hari. Wajib perempuan mengecek 20.000 kata. Berarti perempuan itu sehat namanya. Makanya Pak, kok ada bini awak cerewet-cerewet, awak jangan bangi-bangi apa dia saja, berarti bini awak sehat tu. Sehat. Ini wajib 20.000. Beda je kami laki-laki. Laki-laki hanya wajib berbicara per hari 8.000 kata. Kalau letalok 8.000 sehat. Kalau kurang dari 8.000, taloknya cuma 2.000, berarti bermasalah laki itu. 2.000 taloknya mengecek sehari, berarti perlu diperiksa ke rumah sakit. Anang kene kira-kira. Kano di madu tamano, perlu diwaspadai, berarti kene laki awak tu. Nah, kalau padusi misalnya ternyata lebih dari 20.000 sampai 25.000 kata per hari, nah itu padusi bermasalah lo tu. Bisa saja sedang saraf, bisa saja sedang bocor, bisa saja kan dibawa ke gadui, atau kurang dari 20.000, itu juga bermasalah. Tetapi ketika perempuan itu mampu berkata 20.000 kata per hari, berarti mereka adalah perempuan yang sehat menurut ilmuwan. Hal itu juga digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita singkatkan saja. Abu ingin menyampaikan beberapa hal saja. Apa tujuan jihad kita malam ini? Itu saja. Tujuan jihad kita malam ini dalam rangka menyambut tahun baru. Tujuan jihad tidak lain melaksanakan perintah Allah. Satu saja. Apa perintah Allah? Berpedoman awak kepada Al-Quran surah Al-Hajj ayat 77. Apa kata Allah dalam surah Al-Hajj ayat 77 ini? Ya ayyuhalladzina amanu arka'u. Wahai mereka yang beriman, rukuklah kamu. Wasjudu, sujudlah kamu. Wa'budu rabbakum, pengabdianlah kamu kepada Allah atau beribadahlah kamu kepada Allah. Waf'alul khair, dan selalu kau kerjakan hal-hal yang baik. La'allakum tuflihun, insyaallah kamu termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Itu saja. Pertama, rukuk. Yang kedua, sujud. Yang ketiga, beribadah. Yang keempat, berbuat yang baik. Kalau 4 ini kita kerjakan, maka tahun besok merupakan tahun yang terbaik ketika dibandingkan dengan tahun ini. Apa maksud daripada kalimat itu? Kalimat dalam ayat ini Allah hanya bertanya 5.
pengabdian. Allah hanya bertanya 5, tapi praktiknya 4. Apa yang Allah tanya pertama? Iman. Yang kedua, rukuk. Yang ketiga, sujud. Yang keempat, beribadah. Yang kelima, berbuat baik. Allah mempertanyakan hal ini, namun dikerjakan oleh 4 perkara. Sujud yang pertama, atau sekadar rukuk. Ini kita bahas, coba diperhatikan baik-baik agar salat sehari-hari menjadi cermin dalam kehidupan. Ada orang berkata, katanya Nabi menyatakan salat mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, Pak Ustaz. Betul. Tapi kenapa ada orang salat rajin karajo silakolo? Ayam orang ayamnya, harat orang haratonyo. No semayangnya, puasanya ke masjid, tapi aku takatu. Berarti salatnya alun salah, alun selesai. Nah, sekarang kita coba lihat. Coba kita testimonikan. Pertama, iman. Imanlah kita bahas tadi. Diikrar jo lidah, ditasdik jo hati, dikarajo oleh anggota badan. Ketika kita mengikrarkan iman kepada Allah, amanu, saya beriman, na'donan kita takwi, hanya Allah. Ini contoh, awak lebih takwi jo antu atau jo Allah? Pasti lebih takwi jo antu. Kalau ingin pergi ke masjid, katanya di sini ada hantu, pasti awak takwi ke masjid tu. Kenapa? Dehan hantu. Kalau memang kita takwi je Allah, ini ada hantu. Karena hantu ciptaan Allah. Kalau awak lebih takwi je hantu ketimbang Allah, berarti ala syirik hati dalam diri. Awak lebih yakin ke hantu ketimbang ke Allah. Menandakan hantu menciptakan Allah. Kafir. Bu, ibu, ini ingat, kafir. Ketika hati mengatakan, saya takut, kenapa kata orang ada hantu, saya takut nanti longsor, saya takut nanti ada banjir, saya takut nanti mati, saya takut ada ini. Ketika ucapan itu masih kita lontarkan, berarti tidak ada Tuhan dalam diri kita. Farak Tuhan awak, jauh Tuhan awak. Awak tidak yakin kepada Allah. Kalau kita yakin ke Allah, kulla yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Sadu yang ada ala dicatat di lauhul mahfuz li Allah. Kok ka mati tiba ajal, kok nak mati selamat. Betul? Tadilah disebut oleh Engku Daniel. Nak ada cerita awak idik lah mau mati sadunya. Artinya tak ada nan aneh. Jangan dikira perlu mati lo aneh. Bak aku mati ku aneh bu ya, bak aku anehnya. Tadi malam apa tu mau tahu-tahu pagi lah mati. Aneh tak? Tak lah yo tu. Malam mau pagi mati yo tu. Yang aneh malamnya mati pagi mau tahu. Yo aneh. Betul? Cik, iman, yakinlah. Oh nak ada rezeki jangan gelisah. Badan sakit jangan cameh. Laki nak pulang sampai hari 5 hari, jangan gelisah. Dia saja laki itu. Lemuh nak pulang, nanti kita cari laki lain. Nah, fikirnya laki cik. Nah, iman. Yang kedua. Yang kedua, rukuk warka'u. Rukuk kau menundukkan kepala separuh. Nah, kepala separuh, lutut ditagakkan ke belakang, ditarik ke belakang. Allahu Akbar. Nah, tidak pula boleh takako. Tidak pula boleh takako. Harus lurus. Nah, Allah menurut Imam Syafi'i, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rukuk. Apa tujuan daripada rukuk? Rukuk ini menundukkan kepala. Artinya kita rendah hati. Saling menghormati, tidak angkuh. Kok kadang-kadang sengenek punya sombong. Sengenek ado ongeh. Sengenek berado sombong. Padahal kesombongan itu bukan pakaian kita. Kesombongan itu pakaian Allah. Allah yang berhak sombong. Allah yang berhak bangga. Awak tidak berhak
Kenapa? Ndak ado nan milih awak, sadonyo diagih. Dia ado, diagih, maka ado. Ndak diagih, ndak ado. Sehat awak dah disehatkan. Kemudian sakit, ndak hilang sehatnya. Awak hanya sifat menerima. Maka jangan bangga dengan barang yang ada. Jangan sombong barang yang ada. Dengan kita angkuh dengan sesuatu yang kita punya. Contoh, ibu punya mobil mewah. Dibeli oto harga 1,5 M. 6 bangku di belakang. Betul? Kini bertanya ambo, apakah yang 6 bangku punya awak atau yang cek bangku milik awak? Cek bangku milik awak. Yang 5 milik orang. Mbak berani pakai cek oto awak, oto awak, oto awak. Berani awak menyabui barang awak. Padahal jale-jale yang 6 tu punya orang. Betul? Tetangga sebelah naik. Maling ayam petang tangkuk penumpang kau tu awak. Orang merando sebelah tu merando sampai tahun setengah naik lo ke sebelah. Mbak berani barang awak kita awak. Padahal yang punya awak cuma sebangku. Segadang pinggui lo tu. Kok laweh pinggui, laweh tempel. Kalau nenek pinggui, seketik lo. Ternyata dalam harta kita punya harta orang lain. Dalam harta kita tersimpan milik orang lain. Dalam harta kita di situ ada kepunyaan orang lain. Ketika punya orang lain itu kita tidak kita berikan, maka Allah akan mengambilnya dengan jalan-jalan yang tidak kita tahu, yang tidak kita sangka-sangka. Apakah dengan penyakit? Apakah dengan musibah? Apakah dengan bencana? Apakah dengan berteguran? Apakah dengan bermacam bentuk? Kenapa? Karena itu milik Allah. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, mereka yang beriman, mereka akan lakukan perintah Allah. Mereka ketika punya harta tidak sombong. Kenapa? Sering kita katakan, kok kadang-kadang punya cincin cie, ongeh setengah mati, cie cincin baru ongeh. Cie apa? Kabaralah kini tak sampai 3 juta sampai. Kata-kata kuah, lacah muka rumah sebelah. Dek jalannya tadi bah. Orang sebelah 3,5 kilo amenya. Barah 3,5 kilo. Nyo bikin manik-manik barek 3 kilo. Nyo bikin mainannya barek 1,5 kilo. Barah bareknya tu 3,5 kilo. Indak ada nyo pakai-pakai doh. Nyo letak di rumah. Bako ndaknya pakai buya barek. Kalau sempatnya pakai, tak sampai 100 meter, bengek. Nyo simpan di rumah. Tidak nyo simpan saja dah. Nyo masukkan dalam peti. Petinya kunci, siap. Nyo ambil petinya masukkan dalam leci. Lecinya kunci lo. Lecinya masukkan dalam lemari. Lemarinya kunci lo. Lemarinya bawa dalam kamar. Pintu kamarnya kunci lo. Kamarnya bikin dalam rumah. Pintu rumahnya kunci lo. Rumahnya bikin pakai pagar. Gerbangnya kunci lo. 3,5 kilo amehnya bara kunci 6. Nak donya nge do anak-anak. Nak pernah cerita orang dia punya ameh, dia punya ameh. Le do tak tu. Nak do biasa dan tukang mota tu nan ameh seketek. Di mana dulu ameh maha. Hei! Belek kalau kosong bunyi bah. Coba kalau isi penuh. Nah, oleh karena itu jangan bangga di hadapan manusia. Allah murka. Allah mukhtalan fakura. Allah tak suka kepada orang yang angkuh dan sombong. Karena semua yang kita miliki bukan milik kita, tapi titipan Allah. Malulah awak bangga aja barang orang. Malulah awak sombong je milik orang. Malulah awak ongeh karena titipan Allah. 2. Yang ketiga, Masya Allah, 1:30 balik. Contoh, ambil isi bensin dulu.
Seketik lain. Sudah kau habis. Janji ambo jam 10. Lah lewat setengah jam. Yang ketiga sujud. Kita perbaiki sujud kita di daun baru ini sebagai bentuk jihad fisabilillah kepada Allah dan hijrah kita kepada Allah. Apa itu sujud? Menundukkan kepala sebagai bentuk isyarat kerendahan diri di hadapan Allah. Coba lihat, ketika kita sujud bu, kepala awak sampai di lantai, padahal kepala kau barang yang berharga. Cuba awak, kaki disepak orang, awak senyum. Tangan disekeplah orang, senyum. Badan ditumbuh orang, senyum. Tapi ketika kepala awak ditampar orang, galak tu bangi. Pasti bangi. Bahaku awak bangi bu ya, kepala dilepak orang, karena kepala barang berharga. Dimaki orang awak masih anok, dicaci orang masih galak, disepak orang masih senyum. Tapi kalau lah kepala awak kanai, tidak ada cerita. Jangankan orang kakak beradik batu umbih dek kepala kah kanai. Tetapi ingat, di hadapan Allah, kepala yang kita hormati, kepala yang kita banggai, kepala yang kita sangat luar biasakan, di hadapan Allah sama jo telapak kaki. Coba lihat sujud. Ketika awak sujud, kepala ke bawah, sama rendah kepala jo telapak kah? Di hadapan Allah, kepala yang mulia ternyata di hadapan Allah lebih rendah daripada telapak kaki kita. Jadi apa yang membuat kita berbeda di hadapan Allah? Apakah wajah yang cantik kayak bidadari turun dari WC? Akok kita mungkin cantiknya kayak binatang film. Kemudian awak bangga, di kanan ampe ekor dia yang paling gantung, di kanan ampe ekor dia yang paling cantik, di kanan ampe ekor dia yang paling kaya, di kanan ampe ekor dia yang paling mantap. Woi, woi, tidak. Tapi yang membedakan kita di hadapan Allah bukan harta. Allah tidak melihat wajahmu. Allah tidak melihat hartamu. Allah tidak melihat suami. Ya Allah lihat hatimu. Hati. Biarlah kulit tamkaling, badan kurus, tapi hati mulia itu akan lebih baik daripada orang yang ganteng, tampan, cantik, tapi hati busuk. Betul? Inilah kita perbaiki. Yang ketiga, bagaimana kita tidak boleh angkuh di hadapan Allah. Yang keempat, pengabdian. Apa pengabdian? Wa'budu, menyembah Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah yang kita sembah. Allah pula tempat kita melarikan persoalan. Caranya bagaimana? Ketika kita yakin Allah yang memberikan segala-galanya, jangan ragu. Baca rohnya, yakinlah. Baca roh yakinnya, lakukan saja perintahnya Allah. Allah akan selesaikan masalah awak. Baca roh. Awak sama je berkarajo. Contoh, ibu-ibu bekerja dengan saya. Ibu-ibu besok kerja sama saya ya. InsyaAllah bu, kalau ibu lah membantu ambo mah paham, ambo menghadapi. Ibu pagi selesai di rumah berangkit ke tempat ambo langsung karajo. Yang bisa di karajoan, bisa di karajoan. Ambo yakin sore-sore ambo berfikir kebutuhan ibu. Ambo berfikir kebutuhan ibu. Ambo berfikir keperluan ibu. Ambo berfikir keinginan ibu. Pada ibu tak mengutarakan ke ambo butuh pitih, ambo masalah, ambo begini, ambo begitu. Tak perlu kita curahan. Ambo lah tahu deknya karajo, maka ada tujuan. Kini jalan karajolah dengan Allah dulu. Taatilah perintah Allah dulu. Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Barulah kita meminta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Karajo indah meminta lay. Bangi tak tuan? Bangi. Emangnya tuan tu apa awak? Bisa awak minta-minta sebenarnya. Nyo nilai awak tuan.
Sejauh mana karajo awak? Semayang awak ba'a, zikir awak ba'a, puasa awak ba'a, kaki awak kama, tangan awak kama, ujung awak ba'a, mata awak ba'a, telinga awak ba'a. Kalaulah sadonya selesai, Allah akan selesaikan karajo awak. Sementara karajo Tuhan alun selesai, ba'a Allah menyelesaikan karajo awak. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja mereka bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki kepada awak dari jalan yang tidak kita sangko-sangko. Kita bisa contohkan Buyangku Saleh Keramat Sungai Sari. Tidak pernahnya ke sawah, tak awak ke sawah. Tak pernahnya menggalih ke pasar, tak awak menggalih. Tak pernahnya berdagang bikin ruku, tak awak berdagang. Tak pernahnya ili mudik mencari galih sebagaimana awak menggalih ili mudik. Tapi ayang taknya punya. Pitihnya dia orang, kambing dia orang, ternak dia orang, arato dia orang, abini dia Betul apa betul? Betul apa betul? Artinya karajo Allah dulu, barulah Allah akan menyelesaikan karajo awak. Kalau karajo Allah tidak selesai, maka karajo awak tidak akan diselesaikan oleh Allah. Uzukurni wa azkurukum, kata Allah. Kalau kau ingat aku pasti akan ingat engkau. Ini resep hidup. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian hadirin ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, tak panjang-panjang. Kalau panjang benar itu tak akan selesai sampai jam 2 boleh. Untuk apa mengecek banyak-banyak, separuh lah tak kalau kan. Tapi keutamaan itu tidak adalah hati-hati di mana hari ini kita hidup, tapi ingatlah besok pasti kita akan mati. Maka pesan saya malam ini, dengan peringatan 1 tahun baru Hijriah kita ini, mari kita tingkatkan kualitas iman dulu. Kalau imanlah mantap, insyaAllah iman akan membawa awak kepada praktek ibadah, kepada praktek ubudiyah, sehingga awak tak terpedaya, tak terpesona dengan bermacam kehidupan dunia. Karena dunia kau mal'unah, dunia kau hanyalah mal'un, terkutuk. Apa kata Allah dalam Al-Kahfi? Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Apapun yang ada di dunia ini hanya sekedar hiasan saja, hanya sekedar zinatan laha, perhiasan saja. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Tujuan Allah tidak lain adalah untuk bagaimana kita dengan harta, dengan kekuasaan, dengan apa yang kita punya lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah, pesan Rasulullah SAW, beramallah, bekerjalah untuk dunia seolah-olah kita hidup masih lama. Dengan sedemikian yakin awak bekerja, awak pasti meyakini hidup masih lama. Sehingga nak sepilih, awak yakin, awak berusaha, karajo masuk karajo dan lain sebagainya, tujuan untuk hidup. Wa'mal li akhiratika, tapi beramallah kamu, bekerjalah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu besok mati. Kalaulah merasa besok mati, insyaAllah semayang ikhlas, takbir, Allahu Akbar, kiblat mata sajadah, kiblat tubuh Ka'bah, ayat dibaca Bismillahirrahmanirrahim, tenang, terasa dalam hati, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, dan seterusnya, Waladdallin. Kenapa? Karena ikhlas. Tapi kalau tidak ikhlas, sembahyang tersesat. Asal selesai saja, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, balin, amin, Allahu Akbar. Malaikat bingung, dia baca pajak. Bayangin 20 ampe jam 1 hari 1 malam, 25 menit paling lama sembahyang. Mungkin tak sampai tau. Tak sampai 25 menit tu. Paling lama 10 menit. 20 ampe jam, cuma 50 menit Allah minta kepadanya. Masih je kita sia-siakan. Karena itu khusyuk.
syarat kasat, ta'rat, ta'in, takbir, Allahu Akbar, calik ke bawah, tak boleh calik ke muka orang. Sebab terpedaya, terpengaruh, terpesona, di muka banyak godaan. Janjan betul sedang baca Fatihah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, nampak baju di muka Prabowo, aku presiden awak kini gua. Nah, kacau sembahyang. Kacau sembahyang kita. Jadi tak perlu. Ku kadang-kadang sembahyang bersambilo, kadang sambil menggoreng lawak. Dek kana kiblatnya arah ke kompor, lauk masuk atas kuali, sembahyang takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Sedang baca Fatihah, kucing masuk, bercalik kucing, Alhamdulillahirabbil alamin. Kucing mampir tarui, Ar-Rahmanirrahim. Separuh jalan kucing, mencari ayat yang bisa mengusir kucing. Cari ayat tekanan-kanannya, ayat Qul a'udzu bin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Tak kaji kucing. Cari awak salah sembahyang. Kacau kucing kau sembahyang apa tu mesti dia kau tu. Malikin nas. Tak kaji kucing. Itu bukan salat, tapi salat takana kucing. Kalau yo awak kasih sembahyang, putuskan hati dengan urusan, jangan diangkeli lauk ke kuali, jangan diduile kompor, jangan takana le laki, jangan takana le bini, lupuan sadu Allah, buka hati hanya Allah. Aku sembahyang separuh-separuh, maka khusyuk. Banyak orang berkata, Ustaz, rakaat pertama mau khusyuk, rakaat kedua putar barang tu, baca oleh. Nah, dikarenakan awallah salah, maka akhir pun salah. Bersihkan dulu yang menggoda sembahyang hilangan, yang bermasalah sembahyang selesaian, maka takbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, karena tadi tidak mau sampaikan, waktu tidak kita dapatkan, waktu jam 11:30 lewat. Aku singkirkan saja Ibu. Tujuan peringatan Tahun Baru Hijriah ini mestinya kita dapat menghayati 4 perkara saja. Apa yang 4 perkara ini? Pertama, yang harus kita waspadai godaan dunia. Karena dunia banyak kita terpesona, dunia banyak terpedaya, seolah-olah kita tidak mencapai akhirat. Pada dunia hidupnya sementara. Maka pesan saya malam ini, manfaatkan dunia untuk hari esok akhirat. Satu. Yang kedua, hawa nafsu. Hawa nafsu sangat berpengaruh dalam kehidupan. Kalau nafsu tidak kita kontrol dengan agama, nafsu tidak kontrol dengan ilmu, maka taklah mustahil nanti ibu dan bapak, nafsu akan mempengaruhi kita, memperbudak kita. Nafsu akan melakukan hal-hal yang membuat kita rugi, tidak saja di dunia, tapi di akhirat kelak nanti. 2. Yang ketiga, syaitan bangsa jin. Setan bangsa jin merupakan makhluk halus yang kasat mata, tidak bisa dicali, tidak bisa diraba, tidak bisa dirasuk, tapi pengaruhnya besar. Nyo masuk dalam jiwa, nyo masuk dalam hati. Mengaji awak, ditarik-tarik bulu mata awak supaya tekan tua. Duduk di surau, dicucuk-cucuk pinggul awak, biar resah gelisah. Ini sangat berbahaya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kita mengikuti langkah-langkah syaitan, karena dia akan mengajak kita. Sehingga Imam Nawawi mengatakan, wala tusahibi syaitan, jangan berteman dengan setan, karena setan bukan sahabat orang-orang mukmin. Yang ketiga, yang keempat, setan jin atau setan bangsa manusia. Kau yang lebih berbahaya. Kalau setan bangsa jin tidak kelihatan, mungkin posisi aman. Tapi kalau setan bangsa manusia, ini yang kadang-kala sangat berat perjuangannya. Kadangnya anak awak, kadangnya bini awak, kadangnya laki awak, kadangnya minantu awak, kadangnya kawan awak, kadangnya tetangga awak. Maka caranya hati-hatilah dengan mereka.
Jagalah, karena setan bangsa manusia ini akan melakukan 5 balih perkara, 5 balih penyakit, 5 balih hal-hal yang pernah digambarkan oleh Imam Qusairi dalam kitabnya Risalah Qusairi. Salah satunya gibah. Gibah. Apa itu gibah? Gunjing, mengecek, menyebut, hasad, dengki, iri hati, tamak, rakus, sombong, dan lain sebagainya. Tidak mau ceritakan sini, tapi dipastikan semua yang buruk-buruk itu, kurinah yang tidak ancak itu, perangai yang tidak bagus itu, sifat yang tidak sempurna itu adalah biasanya digolong kepada setan bangsa manusia. Maka berkawanlah awak junyo, tapi awak jangan terpengaruh. Eloklah awak junyo, awak jangan dipedaya. Biarlah masuk kandang kambing awak jangan jadi kambing. Masuk dalam kandang sapi, jangan jadi sapi. Biarlah yang sapi, awak orang yang mengamal dosa kepada sapi. Begitulah contohnya ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara pengajian tahun baru Hijriah kita ini dapat kita ambil kesimpulan. Pertama, perbaikilah iman kita masing-masing. Karena iman kalau tidak kita rawat, iman akan layu, akan lumpuh, akan mati. Kalaulah mati, lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati tapi tidak mengerti. Kalaulah sedemikian, khatamallahu ala qulubihim, dikunci mati hati nak ada kebenaran atasnya oleh, maka nanti azabil syadid, azab Allah yang sangat bersangatan besar kepada mereka. Jaga iman. Yang kedua, mari praktekkan iman di tahun baru ini menjadi iman yang berbuah lebat, menjadi iman yang berbatang kuat, menjadi iman yang berdaun lebat. InsyaAllah ureknya sampai baselo, kok batangnya sampai basanda, kok dahannya sampai bagantung. InsyaAllah menjadi the best friend bagi awak, teman yang terbaik tidak di dunia ini, tapi justru untuk hari esok akhirat. Yang terakhir, maka mari kita jaga tahun baru ini dengan cara wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Kompak searah sekatu, rancak nagari dek penghulu, rancak surau dek tuangku, rancak kampung dek nantuo, rancak rumah tangga dek bunda kandung, rancak tapian masyarakat dek muda-mudi. Kalau ini kita aplikasikan dalam kehidupan, la fatahna alaihim barakah, kata Allah. Niscaya Allah merahmati mereka dengan keberkahan. InsyaAllah negari kita makmur, masyarakat adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan di bawah naungan reza Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebelum kita tutup, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tahun baru awakku menjadi tahun yang lebih baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa wal Habibil Murtada Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in, summa ila ruhi syekhina wal mursyidina Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi, wa ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa ila Syekh Syekhin Al-Baghdadi, wa ila Syekh Awliya wa Syuhada wal Ulama'il Amilin, wa ila arwahi abaina wa li ummahatina, wa ila arwahi minal muslimin ajma'in, wa ila hadhihi niyati wal maqsudati li hadhihi al-jama'ah man qasadnahum syi'lil layla wa lahumul al-fatihah. Alhamdulillah alamin wa iyyaka na'budu wa nasta'in shiratal ladzina A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma adlir rahmah wassalamah wal barakah ala hadhihi al-jamaah. Ya Allah, turunkanlah rahmat, keselamatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Allahumma ja'al baldatana Indonesia baldatan taibatan aminatan
mutmainatan amiratan ma'muratan mubarakatan. Ya Allah, jadikanlah negeri kami Indonesia ini negeri yang makmur, jaya, sentosa, negeri yang aman dan nyaman, negeri yang berkah ya Allah. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu kenikmatan, pintu rezeki, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu kekuatan ya Allah, pintu keselamatan, pintu afiah dan pintu surga ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma barik lana fi auladina wa zurriyatina wahfadhum wa la tadurwahum warzuqna birwahum. Ya Allah, berikanlah kami di dalam anak-anak kami dan keturunan-keturunan kami ya Allah. Jagakanlah mereka dari segala kejelekan, jangan Engkau bahayakan mereka, dan berilah kami kebaikan-kebaikan mereka ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fakhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu. Ya Allah, jadikan rezeki kami berada di atas, ya Allah, jika rezeki kami berada di atas langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika berada dalam perut bumi, maka keluarkan ya Allah. Jika sukar atau dipersulit, mudahkan ya Allah. Jika rezeki kami haram, sucikan ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifata wasyada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha qassah wa min baladanil muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkanlah kami dari malapetaka ya Allah, dari malapetaka, bala dan bencana, kekejian dan kemungkaran, sengketa yang beraneka ya Allah, kekejaman dan peperangan yang tampak dan atau yang tersembunyi dalam negara kami, khususnya ya Allah, dan dalam negara kaum muslimin umumnya ya Allah. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allahumma antal abadiyul qadimul awal wa ala fadlikal azim wa karimi judikal muawwal wa hadha amun jadid qad akhbala nas'aluka al-ismata fihi minasyaitan awliyaihi wal aun ala hadhihi an-nafs al-amarah bisu wa istighalana bima yuqarribuna ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah zat yang maha abadi, maha kadim, maha awal di atas keutamaanmu yang agung dan kebaikanmu yang mulia yang menjadi sandaran-sandaran kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tahun ini, tahun baru ini telah datang. Kami memohon kepadamu akan perlindungan dalam tahun ini dari segala syaitan-syaitan yang terkutuk dan para pengikut-pengikut syaitannya. Dan kami mohon pertolongan dari nafsu yang selalu mengajak pada keburukan ini, agar Engkau menjadikan kami sibuk dengan ibadah yang mendekatkan kami padamu, wahai zat yang maha memiliki kebesaran dan kemuliaan ya Allah. Ya Allah, dengan sepenuh perasaan dan pengharapan, dengan segala kerendahan dan kelemahan di tempat ini, di dalam surau yang baru ini ya Allah, dalam acara peringatan tahun baru Hijriah ini, kami bermohon kehadirat-Mu ya Allah. Sebagai bangsa kami sedang menghadapi berbagai macam bentuk kesulitan dan keresahan. Ya Allah, kalau kesulitan dan keresahan ini merupakan cobaan dan ujian bagi kami, berikan kami kesabaran untuk menghadapinya dan kemampuan untuk mengatasinya. Ya Allah, kalau kesulitan, keresahan merupakan teguran bagi kami,
maka berikan kami kekuatan kepada kami dan juga kepada pemimpin-pemimpin kami agar dapat melakukan introspeksi, memperbaiki yang kurang dan mengurangi yang berlebihan, ya Allah. Ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Begini banyak nikmat dan karunia-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Sering kami tidak pandai bersyukurnya. Kebaikan-Mu turun setiap saat, ya Allah. Sementara kesalahan kami, aib-aib kami hampir setiap waktu. Allah, kalau selama ini lebih banyak kami lalai daripada ingat Engkau, kalau selama ini lebih banyak lalai kami daripada ingat kami, ya Allah, lebih banyak keluhan kami daripada syukur kami, lebih banyak marah kami daripada sabar kami, ya Allah, tunjuki kami jalan-Mu yang lurus. Apabila kami berpijak di atasnya, tidaklah kami tersesat untuk selamanya. Ya Allah, taubatkan hati kami, satukan langkah kami. Jangan biarkan kami sebagai bangsa terpecah-pecah berkeping-keping. Ya Allah, kami tidak tahu apa masih. Ya Allah, kami tidak tahu apa kami masih punya hari esok. Namun kami bermohon kepadamu, berilah kami kiranya kesempatan untuk dapat melaksanakan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Ampunilah dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa saudara-saudara kami, dan dosa masyarakat kami umat Islam ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami rakyat dan bangsa Indonesia ini pemimpin-pemimpin yang takut padamu dan yang sayang kepada kami. Ya Allah, berikanlah kesuksesan kepada para pemimpin kami. Berikan mereka kekuatan lahir dan batin, agar mereka dapat membawa kami masyarakat menjadi masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan di bawah naungan reza Engkau, ya Allah. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Amin kalimat wa qina laha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid dinina wa barakatan fil umrina wa si'atan fil jasadina wa si'atan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa amanan min al 'azab wa nasiban min al jannah warzuqna an-nazara ila wajhikal karim ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kapan-kapan kita sambung kembali apa yang kita sampaikan tadi, mudah-mudahan menjadi renungan modal introspeksi diri dalam rangka apa yang telah kita perbuat untuk hari esok akhirat. Jadikan hidup kita hidup yang bermanfaat agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Carilah sahabat, teman atau kawan yang setia, ibadah badaniyah, ibadah qalbiyah, dan ibadah maliyah. Semoga seluruhnya umat Muhammad mendapatkan syafaat Rasul di akhirat dan Allah masukkan kita dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.